Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan 5, kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial cara atau pengenalan form di PHP. Di sini ada 5 poin yang saya berikan tutorial pada video kali ini. Pertama, contoh form, ada slide, contoh form, cara membuat textbox dan klik proses. Yang kedua, contoh get, ada mengirim data ke server, juga ada contoh post juga. Yang keempat, contoh tampilan siswa, dan yang kelima formulir data karyawan. Di sini ada 5 materi yang saya ajarkan di video tutorial kali ini. Oke, beberapa contoh form, pengenalan form di slide. Di slide itu nomor 5 ini ada contoh form tag HTML, beberapa komponen yang bisa digunakan antara lain. Sini form ini khusus untuk mengirim data, tag HTML yang mengirim data. Di sini ada textbox, tampilan textboxnya seperti ini. Ini ada text area, biasanya untuk mengirim alamat. Juga ada radio button. Di situ ada radio button, pemilihan jenis kelamin dan sebagainya. Ini combo box, pemilihan list. Selanjutnya ada checkbox untuk pemilihan lebih dari 1 dan 2, 3. Dan submit ini tombol proses untuk mengirim data, dan tombol reset itu tipe submit. Ya, reset gitu, untuk menghapus data. Sini ada beberapa contoh yang ada di slide. Oke, sebelumnya kita masuk ke materi video tutorial yang saya buat, di sini ada beberapa yang kalian harus tahu dahulu. Sini ada contoh form, contohnya di HTTP server yang ada di web. Nah, contohnya di sini ada action untuk mengirim halaman yang digunakan untuk proses input data. Nanti di fungsi di form kita menggunakan action untuk menjelaskan halaman yang digunakan untuk memproses data yang diinputkan. Parameter itu untuk mengatur atau memparsing data yang dikirimkan. Nah, selanjutnya ada get dan post. Nah, kalau di sini fungsinya get itu mengirim data beserta URL data yang diisi. Seperti contohnya input name dan nama. Maka di URL di browsernya, maka name dan nama itu akan nampil. Itu fungsinya get. Jadi ketahuan data yang dikirim itu apa. Sedangkan post berbeda dengan get. Nah, kalau post mengirim data secara terpisah, yaitu datanya URL yang ditampilkan, tapi data yang di browser tidak ditampilkan. Seperti itu. Sini itu metode aplikasi ini adalah sebagai merupakan HTTP server di mana menampilkan data atau menerima data ke halaman web. Oke, sini ada beberapa contoh codingannya. Bisa langsung aja kita ke codingannya. Oke, sebelum kita membuat project di sini di pertemuan 5 ini, pertama kita harus buat jalankan dulu sum pp-nya. Silakan kalian jalankan dulu sum pp-nya. Kalau sudah, sekarang kita buat folder di data C, di sum, di htdocs. Terus kita buat folder namanya latihan underscore form. Oke, folder kita nanti project kita yang kita buat di video terlihat ini kita akan simpan di latihan form sini. Oke, langsung saja kita buka aplikasinya atau aplikasi editornya untuk mengodingnya. Saya menggunakan Studio Code sudah. Kalau sudah seperti ini tampilannya kosong, silakan teman-teman buka, klik file, open folder, terus pilih latihan form. Langsung klik, pilih folder. Oke, sudah membuka foldernya. Di sini masih kosong ya. Untuk tampilannya masih kosong. Oke, pertama kita membuat contoh latihan form yang ini. Membuat dulu contohnya, masukkan nama, terus kita klik proses. Saya jelaskan. Pertama kita buat dulu file di sini. Teman-teman bisa klik kanan, new file, atau di sini juga langsung direct ke foldernya, folder form ini. Di sini ada, silakan klik new file. Kita kasih namanya latihan 1.php.
Oke, ini sih kita buka file pertama, latihan pertama. Kita buat kita buka dulu HTML sama-sama seperti video sebelumnya. Kita dulu HTML, terus kita buka kedua head. Oke, di dalam head ada title. Oke, di sini kita kasih nama latihan 1. Di head kita kasih namanya body. Oke, di dalam body di sini kita buat contoh form pertama. Kita buka dulu form pertama, tutup. Oke, kita maksud tutupnya, kita buat masuk ke sini, masukkan nama, terus di dalamnya kita masukkan input. Nah, kita input apa? Terus input tipe di sini, tipe apa yang kita masukkan tadi? Ada box, ada radio button, ada checkbox dan sebagainya. Nah, sini kita menggunakan textbox. Nah, textbox itu form, jadi tipenya text. Nah, terus kasih name-nya. Name ini untuk data yang akan dikirim. Nanti akan ditampilkan apa dari name di sini, variable name-nya. Seperti itu. Jadi data yang diambil nanti berdasarkan name-nya di sini dari textbox-nya. Oke, contohnya kita kasih ses untuk textbox-nya kita kasih dulu ini. Oke. Nah, kalau ini sudah, lupa tutup kurung. Nah, setelah ini baru kita masukkan input untuk radio atau untuk tombolnya. Oke, kita masukkan lagi input tipe. Nah, tipenya apa? Kalau tombol tipenya submit. Jadi submit. Nah, kalau submit ini tuh mengirim proses datanya. Sedangkan kalau reset itu untuk menghapus data di textbox. Oke, kita kasih namanya apa? Value ini namanya proses. Tutup. Oke, kita simpan. Oke, di sini sudah. Nah, sekarang baru kita coba tampilkan di browser. Kita buka browser. Kita buka tab baru, ketik localhost. Terus tadi latihan foldernya kita kasih dulu foldernya. Latihan form slash nama filenya apa tadi apa? Latihan 1.php. Oke, sudah berhasil di sini. Jadi di sini udah kita berhasil. Ini textbox-nya, masukkan nama, terus udah tombol prosesnya. Nah, ini untuk tampilan sederhana, pertama untuk menampilkan textbox di form tadi. Nah, kita coba kasih namanya, misalnya kita kasih siapa sih? Andi misalnya sini. Nah, saat diklik proses ini belum bisa lari kemana-mana karena di get dan posting kita belum kasih di formnya tadi. Misalnya kita klik, ini cuma nampil apa? Tidak ada apa-apa di sini katanya. Jadi tidak ada aksi atau actionnya tadi. Data ini dikirimnya kemana? Apa yang ditampilkan seperti itu. Get dan posting tidak ada. Oke, ini untuk contoh latihan buat form yang pertama ini tadi. Oke, mudah sekali ya untuk membuat form atau textbook untuk form. Oke, untuk latihan pertama sudah. Sekarang kita coba buat form untuk latihan get tadi. Kita masukkan get di fungsi proses di sini. Kita masukkan apakah data yang diinputkan itu akan menampil. Oke, beserta URL-nya. Oke. Di latihan satu ini kita duplicate saja biar lebih ada perbedaannya nanti. Oke, kita balik ke textbox di sini, ke codingan kita. Ini kita blok semua dulu. Kita klik kanan, kita copy. Oke, kita buat file baru. Kita buat file baru di sini. Namanya latihan 2.php. Oke, kita pastekan. Kita simpan, Ctrl S. Kita pastekan pakai Ctrl V. Simpan, Ctrl V, simpan, pastekan. Oke, di sini kita kasih latihan 2. Nah, sekarang baru kita masukkan proses metode get tadi. Nah, sini kita masukkan di sini. Oke, sorry. Nah, di sini kan udah ada form. Sini ada nama, tipenya name-nya tadi. Name-nya kita kasih dulu nama name-nya. Kita kasih nama juga nama di sini. Simpan. Nah, di formnya kita kasih actionnya. Actionnya kemana? Data ini pas saat diklik di proses,
actionnya kemana, proses di form apa nanti, apa yang ditampilkan seperti itu. Nah, kita misalnya di sini actionnya kita buat nanti file baru namanya ini tampilan uh, tampil tampil proses get. Oke, sini namanya tampil proses get. Nah, jadi hasil yang disimpan di sini di proses nanti akan tampil di proses get titik php. Nah, sini ini actionnya nanti kita buat file baru untuk menampilkan data yang diklik proses get tadi. Nah, di sini kita gunakan metode. Nah, metode di sini, metode apa yang kita gunakan tadi? Kita menggunakan get. Nah, kalau kita menggunakan post berarti menggunakan post seperti itu. Oke, sekarang kita buat file namanya metode get proses tadi. Di sini kita buat dulu namanya metode get proses. Ini kita buat file baru di sini, new file namanya tampil proses get titik php. Oke, kita buat file baru namanya html, kita body, dalam atas body kita kasih namanya head, kita kasih namanya title. Ini hasil proses get. Nah, di dalam body kita baru menampilkan data seperti ini. Data nama yang diinputkan adalah sini. Nah, ini baru kita nampilkan name-nya tadi. Nah, name-nya tadi itu fungsinya apa tadi? Menggunakan metode get. Nah, maka kita buka dulu PHP. PHP. Sudah, kita nampilkan namanya, jangan lupa ingat yang materi dasar di PHP kemarin, echo untuk menampilkan data, echo. Kita buka variabel global, variabel dollar, sorry. Kalau di sini kita panggil namanya fungsinya tadi, kita menggunakan get. Nah, maka kita panggil fungsikan get untuk string data ini untuk menampilkan data yang dikirim tadi. Nah, di sini kita kasihkan kurung seperti itu, buka kurung seperti ini, terus kita masukkan nama sini, nama name variabel yang tadi diinputkan, yang dibuat di form latihan 2 tadi sebelumnya. Nah, titik 2 yang lupa titik 2, terus baru tutup PHP. Nah, nama di sini data dari menampilkan data di sini, menampilkan data name di sini. Nah, name ini dapat dari mana? Name yang kita inputkan di textbox ini tadi. Jadi apapun name yang diinputkan di sini, dia akan dikirimkan ke file namanya tampilan proses .php. Nah, dalam tes proses PHP ini akan menyimpan atau menampung data name yang ini, name-nya tag di teks tadi. Nah, baru kita panggil name yang dikirimkan tadi di latihan 2, baru kita tampilkan di sini. Oke, coba kita tampilkan, cek, ini sudah kita buat. Oke, ini tadi di latihan berapa? Latihan ya, latihan 2.php. Oh, sorry, PHP. Oke, ini latihan 2. Ya, latihan 2. Kita masukkan namanya, misalnya nama saya Hermanto. Oke, kita saat klik proses, maka dia akan mengirimkan tampilan proses di kita tadi. Nah, di sini data yang diinputkan adalah namanya Hermanto. Nah, fungsi get di sini. Jadi name yang dikirimkan oleh di file ini tadi akan ditampilkan di get di sini. Nah, ini bahaya kalau kita udah webnya lebih besar tadi. Yang ditampilkan, tidak boleh seharusnya seperti ini get. Tapi untuk menampilkan data, misalnya datanya banyak misalnya, dan name, nama, tanggal lahir dan sebagainya, maka full URL-nya kalau kita menggunakan get seperti itu. Nah, tapi kalau untuk mengecek datanya di sini tampil. Di data di input tadi, nama Hermanto akan tampil. Nah, name yang tampil di sini ada apa? Name tadi di fungsi get tadi seperti itu. Jadi sangat mudah kan ya untuk fungsi get tadi. Nah, kalau get menampilkan data dan di URL-nya tadi. Nah, sekarang kita
belajar di tampilan yang post. Oke, sekarang kita sama yang post. Post kurang lebih sama, cuma kita ganti aja yang get-nya menjadi post. Seperti itu. Oke, kita sekarang kita buat balik lagi ke tampilan codingannya. Oke, oke, latihan 2 sudah. Sekarang kita buat tampilan latihan 3. Nah, latihan 3 menggunakan post ini kita duplikat saja atau kita copy, kita buat file baru namanya latihan 3.php. Oke, kita pastikan di sini, kita ganti namanya latihan 3 post. Ya sudah. Ini masukkan nama biar ada bedanya. Anda atau masukkan nama biar beda ya, nama kampus Anda. Masukkan nama kampus Anda. Sudah. Sekarang kita buat di sini ada tampilan proses get. Nah, sekarang kita juga buat duplikat file yang ada di sini. Nah, kita ganti namanya tampilan proses post. Tampilan proses post. Ini sama nama tadi. Nah, name-nya coba kita ganti ya. Name jadi nama. Kita ganti namanya sini nama kampus biar ada bedanya tadi. Nah, nama kampus. Nah, jadi data nanti pas inputkan nama kampus ini, nama kampus name di sini akan dikirimkan ke tampil proses post. Oke, kita duplicate aja yang tampilan di tampil proses tadi ini, di copy. Ini blok semua. Kanan copy. Nah, kita buat tampilan namanya tampil proses post titik php. Oke, kita pastekan. Oke, sini hasil proses post. Nah, ini. Data nama kampus yang diinputkan adalah sini. Nah, hasil proses di sini hasil data yang diinputkan dari form tadi sebelumnya. Nah, di latihan 3 tadi di sini name-nya saya ganti di sini namanya nama kampus. Untuk menyimpan nama teks yang diinputkan tadi namanya nama kampus, terus akan dikirim ke tampilan ditampil proses post. Oke, sorry, lupa tadi ini metodenya kita ganti jadi post. Post di sini. Nah, di actionnya post, metodenya post di sini. Oke, kita simpan. Ini kita copy, tampilkan di sini, tampilkan di get, pastekan di sini. Oke, ini ganti juga, jadi nggak get tapi jadi gantinya post. Oke, nah nanti kalau kita lihat perbedaan dari get dan post tadi. Ini tampilannya tadi, ini hasilnya. Oke, sekarang kita cek ini latihan 3. Oke, di sini kita back dulu, ini latihan 2. Nanti latihan 3. Oke, di sini masukkan nama kampus Anda. Misalnya kita Universitas Bina Sarana Informatika. Oke, saat kita klik proses, maka data yang ini, text box yang ini kita inputkan data yang di sini, akan dikirimkan ke tampilan file tadi, tampilan proses post. Nah, datanya akan tampil. Kita klik proses. Oke. Nah, bedanya tadi, saat kita klik proses get tadi, maka URL-nya namanya harus nampil seperti sini. Name, terus nama kampus. Nah, karena kita menggunakan post, jadi post tidak menampilkan data di URL tadi. Dia hanya mengirim data dari name tadi, tapi datanya tidak ditampilkan seperti itu. Jadi dia hanya mengirim data ke tampilan proses post, tapi datanya tidak ditampilkan di URL. Itu bedanya get dan post, berbedanya mengirim datanya. Jadi sesuai hasil yang dikirimkan tadi. Nah, sekarang udah ya. Perbedaan antara get dan post. Kalau post itu mengirim data pada URL-nya sama tadi akan ditampilkan data di sini, tapi tidak di URL-nya. Sedangkan get ditampilkan datanya name dan di URL-nya seperti itu. Oke. Untuk latihan 2, 1, 2, 3 dan 1, 2, 3 ini sudah selesai.
Nah, sekarang kita membuat contoh tampilan form data mahasiswa. Membuat tampilan form data mahasiswa. Nah, sekarang kita buat tampilannya seperti ini. Data, nama, ke box ini. Jadi kita menggunakan text box, alamat, jenis kelamin, pekerjaan, hobi, dan sebagainya. Nah, di sini kita menggunakan text box, ini menggunakan text box, atau nanti alamat kita gunakan text area biar sama. Dengan text area, kita gunakan form text area. Ini radio button, kalau ini checkbox, ini combo box, kalau ini checkbox. Nah, kita coba buat tampilan semua elemen yang ada di sini. Oke, kita buat nih berarti latihan 4. Ini tadi latihan 3 ya. Oke, sekarang kita latihan 4. Oke, kita buat file baru di sini, new file. Kita buat namanya latihan 4.php. Nah, di sini kita menggunakan post. Nah, formnya gunakan post. Oke, sama sebelumnya kita buka HTML. Kita buat body. Dalam body di atas HTML kita kasih head. Head kita kasih title. Ini latihan, ini data data mahasiswa. Oke. Nah, di dalam body kita gunakan form tadi. Sekarang kita buka dulu form. Kita buka dulu form. Nah, form kita buka dulu nih. Form dari bawah. Form. Nah, di dalam form di sini kita kasih namanya action. Oke, nah biar dulu kosong, nanti kita buat tampilannya untuk menampilkan data dari form data mahasiswa ini. Terus kita masukkan tadi namanya metode. Kenapa kita menggunakan post. Oke, sudah. Nah, kita kasih judul dulu sini. Oke. Kita menggunakan heading, masih ingat heading untuk mengasih teks lebih besar. Heading 1, di 2, 3, 4, seterusnya. Ini data mahasiswa. Oke, sudah. Kita kasih BR dulu. Oke. Nah, untuk membuat text box, sebenarnya kalau bisa rapi, kalian bisa menggunakan table di HTML. Ini kita coba dulu, kita buat tampilan sederhana dulu untuk membuatnya biar lebih cepat. Nah, kita buat play sini untuk tag HTML sama semut juga, kurang lebih di P untuk paragraf. Kalau ini untuk menghilangkan data yang double spasi dan sebagainya. Ini supaya rapi antara teks komponen satu, antara textbook satu dan textbook yang lainnya. Ya sejajar. Oke. Nama kita kasih nama. Nah, kita kasih namanya apa? Nama input. Input. Kita masukkan nama dulu. Input tipe. Nah, tipenya apa? Sini kita masukkan tipenya teks. Terus jangan lupa name-nya apa? Name. Ini jangan lupa name. Kita kasih nama. Nama MHS misalnya. Nama MHS. Biar diajar kita kasih ses juga. Ses. Kita kasih sesnya 25. Nah, max length misalnya. Max length-nya 50 biar sejajar. Oke. Nah, ini untuk nama. Nah, sekarang kita ganti nama sini. Alamat. Terus kita kasih name dulu sini. Kita duplicate saja. Name sini. Name MHS, terus nama MHS-nya. Kita buat di sini. Name MHS, terus nama MHS. Oke. Nah, untuk nama kita inputkan namanya text area. Nah, jadi seperti ini. Kalau alamat dia lebih besar alamatnya, text area. Ini tampilannya agak lebih besar. Nah, di sini dalamnya kita kasih apa? Namanya name.
name, sini alamat. Oke, di sini sudah. Terus kita kasih jenis kelamin. Nah, jenis kelamin sini kita menggunakan radio button. Nah, radio button, input, tipenya apa tadi? Radio. Nah, terus kita kasih name-nya. Nah, di sini kita kasih nama name-nya cukup satu name saja, karena pilihannya 1 dan 2. Jadi name-nya pas ada klik 1 nanti akan nampilin 1 saja. Oke, sini name-nya misalnya jenis ke. Nah, untuk name-nya. Terus value namanya ditampilkan di tampilan nanti, namanya apa sini? Laki. Oke. Sorry. Oke. Laki-laki. Tutup. Nah, di sini namanya juga laki. Value. Sorry. Kita enter. Nah, sama juga di bawahnya kita ganti buat yang untuk yang perempuan. Input, tipe, radio, name. Nah, name-nya sama yang di atas, tetapi namanya sama di jenis kel. Nah, karena berupa view pilihan 1 dan 2. Kasih value. Nah, value di sini nanti nama yang akan ditampilkan di tampilan proses nanti. Untuk name-nya di sini. Jadi kalau textbook kan menampung nama teksnya tadi, teksnya di dalam textbook. Kalau ini kan pilihannya cuma combo box pilih 1, maka yang untuk akan ditampilkan pilihan ini nanti di value-nya nanti. Seperti itu. Itu namanya perempuan. Nah, kalau ini untuk menampilkan di tampilan inputnya. Seperti itu. Oke. Udah. Ini kita buat paragraf dulu. Sama ini biar paragraf sendiri untuk textbook. Nah, untuk sini sekarang kita buat untuk combo box. Nah, combo box ini untuk pilihan pekerjaan misalnya. Itu pilihannya banyak, 1, 2, 3, dan seperti pilihan negara itu, Indonesia dan sebagainya. Jadi pilihannya banyak. Kita menggunakan combo box. Nah, untuk combo box untuk membuatnya namanya select dulu, select. Nah, kasih name. Name-nya apa di sini? Kita kasih name-nya pekerjaan di sini. Kita kasih namanya mata kuliah saja lah. Mata kuliah. Ya sudah, mata kuliah kita tutup. Nah, kita kasih sini optionnya, option untuk pilihan yang ada apa aja yang ada yang dipilih sini. Pertama kita kasih optionnya di sini, value-nya kosong dulu sini, value. Nah, value ini sini kita kasih pilih mata kuliah. Oke. Nah, di bawahnya baru kita buat option kapital. Kita pilih option mata kuliah yang lain. Misalnya value web programming 1. Sini kita juga buat di sini web programming 1. Oke, kita tapi lagi di sini ininya. Kita kasih namanya logika algoritma. Kita copy saja. Algoritma.
Terus kita kasih lagi di sini apa lagi? Web apa yang mata kuliah? Dasar apa yang masih dasar mobil. Ini aja deh mata kuliahnya. APSI misalnya, analisa sistem informasi, APSI. Terus di sini kasih mata kuliah lagi, kasih namanya kuliah bahasa Inggris, bahasa Inggris. Terus apalagi mata kuliah yang ini, mata kuliah bahasa Inggris pasti ini DBMS, sistem DBMS. Ya, oke, udah tahu mata kuliah yang kita pilih nanti. Nah, selanjutnya sudah. Sekarang kita buat lagi mata kuliah yang juga ini soal mata kuliah lagi kelas. Nah, kita buat kelas kita buat sini input kita buat namanya kelas jurusan sini gitu ya. Kita kasih namanya jurusan, kita buat namanya input. Nah, misalnya kita buat di sini kita buat input textbox saja. Kalau jurusan kita pilih saja jurusan, kita pilih tipenya checkbox. Nah, input tipe tulisannya checkbox. Nah, di sini jurusannya kita kasih namanya name jurusan 1. Nah, misalnya sini value. Nah, kita gunakan checkbox tadi, value-nya misalnya SI. Terus sini kita ganti namanya sistem informasi. Oke, ini kita duplikat. Checkbox ini jurusan 2. Misalnya sini perkantoran. Selanjutnya di sini 3. Sini teknik informatika, teknik informatika. Oke, sudah. Nah, sekarang kita buat tampilan input untuk tombolnya. Kita buat input tipenya submit. Nah, itu tombolnya. Terus kasih namanya value kirim. Oke. Nah, sekarang kita buat juga kirim. Sini value-nya. Kita buat juga lagi tombol untuk hapus tadi langsung ke data. Misalnya, jadi ada input tipe, apa tadi namanya? Tipenya reset. Kasih namanya value batal. Oke. Nah, ini untuk tampilan sudah. Coba lihat. Kita buat sekarang. Kita lihat contoh buat tampilan dulu. Kita cek tampilan. Di latihan 4, nanti ini form actionnya belum kita buat. Kita lihat contoh latihan dulu. Ini latihan 3. Kita lihat di latihan 4. Oke, tampilan seperti ini. Ini textbooknya terlalu gede. Kita bisa rapikan dulu. Ini kita kasih mask length-nya
biar rapi, sejajarkan dulu. Nah, kalau biar lebih rapi, teman bisa gunakan table. Karena di sini kan kita masih menunggu untuk text box-nya. Nah, kalau lebih lagi gunakan CSS-nya. Cek. Ya, ini sudah tampil sama nama. Oke, di sini jurusan jenis kelamin. Ini jurusan, terus oh sorry, name-nya nggak kita tampilkan di sini. Ini jurusan ini saya lupa kasih di sini namanya, kita tampil nih namanya dulu, informasi peran. Nah, ini untuk nampilkan data yang di jurusan tadi. Nah, ini kita kasih BR untuk enter. Oke, ini jenis kelamin, jurusan ini kita lupa kasih namanya, kuliah. Nah, kita halaman kecil semua. Oke. Oke, ini sudah. Nah, ini untuk tampilnya. Jadi pas ada klik kirim di sini kita masih belum bisa proses karena masih kosong di form actionnya. Jadi ini kalau kita action bisa. Contohnya ini ini pilih web programming, masih kita klik hapus nih, hapus. Ini kalau dikirim proses belum karena belum ada actionnya. Oke, ini tampilannya buat mahasiswa. Sekarang kita buat form actionnya. Gimana pas data ini diklik, nama nih, nama, alamat, jenis kelamin, mata kuliah, jurusan, nanti nampil datanya apa yang kita isi di sini. Oke, kita buat di sini tampilnya sudah. Nah, sekarang kita buat tampilan datanya. Tampilan datanya sama seperti proses get tadi menggunakan PHP Echo. Oke, kita pilih di sini, buat file baru, namanya tampil data HMHS titik PHP. Oke, ini untuk tampilan data yang tadi. Oke, kita buka HTML, kita buka body, ya. Terus di data body kita kasih lupa kasih yang head. Yang head kita kasih namanya title. Title di sini data hasil input siswa. Oke. Nah, di dalam body-nya kita ambil dulu data-data name yang diinputkan tadi. Nah, caranya sama seperti get dan post tadi, kita buka PHP dulu. Kita gunakan PHP. Kita kurung. Oke, buka kurung PHP. Yang tadi di bawah. Nah, di sini kita kasih namanya tadi, variabelnya nama. Nama sama dengan apa tadi? Dolar sama dengan post di sini, terus kurung awal sini, terus nama. Sorry, pertama tadi apa namanya? Name dulu, name. Terus di sini baru kita ketik namanya name MHS. Awal name MHS, titik 2 koma. Oke. Jadi name MHS di sini, ini data yang di sini. Nah, jadi pas input name yang tadi inputkan, nanti name, nama, alamat, dan seterusnya. Nanti kita harus panggil dulu, kita tampilin dulu, kita tampung dulu namanya sini, kita panggil variabel data yang dikirim tadi di tampilan data MHS. Oke, langsung kita bikin nama, kita ambil nama yang akan dikirim nanti. Terus post,
turun bawah name, jadi nama MHS. Oke, business name apa lagi tadi? Business name itu ada alamat, name nama, alamat. Oke, sini kita kasih namanya dulu alamat sama dengan pos, namanya alamat. Oke, namanya sini alamat. Baru kita buka lagi namanya, Jenkel sama dengan awal pos, itu namanya Jenkel. Ingat ya, namanya harus sama saat datanya di name yang dibuat, terus nama yang akan ditampilkan dipanggil, jadi harus sama. Oke, terus nama, terus mata kuliah. Jadi ini aku kasih nama aku aja, mata kuliah. Sini pos, sini mata kuliah. Mata kuliah, di sini namanya mata kuliah. Sama mata besar juga tidak disamakan. Mata kuliah, apa lagi? Jurusan. Jurusan. Kita buka pos, pos kurung ini jurusan 1, 2, 3. Oke, jadi ada 3 box jurusan 1. Oke, yang kedua jurusan 2, yang di samping juga jurusan 3. Ini 1, 2, 3. Oke, sini contohnya, contoh inputan data yang tadi, ini variabel sudah kita buat tampilannya. Nah, sekarang mau kita bikin table untuk menampilkan datanya, biar datanya rapi. Table bordernya 1, kurung table itu kita kasih namanya PR, kita kasih namanya TD. Satu kolom data. Sebenarnya kalau di cebok itu harus milihnya lebih dari 2 dan 3 seterusnya. Tuh, sudah. Ini kita tebalkan saja. Kita kasih bold tulisan mahasiswa. Oke, nah sekarang kita buat TRTD untuk menampilkan TRTD. Kita bikin TD. Nah, di sini name. Nah, name di sini kita ini duplikat, kita panggil sini bawahnya. Name siapa tadi? Kita panggil. Kedua namanya PHP. Kedua panggil namanya kurung PHP, kurung PHP, tutup PHP. Terus echo nama, name. Nah, seperti itu. Jadi name-nya ini nanti kita tampilkan di sini. Yang untuk nama alamat seterusnya angkanya sama, tinggal kita copy paste aja di sini. Contohnya ini TRTD-nya, ini di kita blok, kita copy biar cepat. Kita pastekan, ini ganti namanya, nama ini kita panggil juga $, nama. Oke, habis nama apa lagi? Alamat. Ini kita duplikat lagi biar cepat. Kalau codingnya sama, ya copy paste saja biar cepat gitu. Ini alamat, di sini juga kita ketik namanya alamat.
Nah, untuk menampilkan variabel biar lebih cepat, jangan lupa tekan CTRL spasi. Gitu. Kita ganti di alamat apa di sini? Jenis kelamin. Nah, ini kita klik Ctrl push namanya gen Ctrl spasi. Oke, ini kita pasang lagi bis nama Jenkel makul mata kuliah. Oke, ini kita push spasi namanya makul. Oke, selanjutnya apa? Jurusan. Oke, jurusan. Nah, di sini kita panggilkan seharusnya satu saja nih, jurusan. Satu. Nah, kita buat jurusan 2 untuk menampilkan dari 1, 2, dan 3-nya pilihannya nanti. 3 di sini kita kutip minus spasi. Terus kutipnya jurusan 3. Oke. Oke. Jurusan titik koma. Oh, ini komanya kurang koma 2 koma jurusan 3. Sorry, ini kedua 3. Ini saya membuat komanya saja sebenarnya, tapi kalau nggak dibuat koma sebenarnya bisa. Misalnya jurusan 2 jurusan 3. Oke, ini untuk tampilannya. Nah, oke, di sini yang kita pilih. Nah, tapi sebenarnya kalau jurusan seharusnya nggak seperti pilih checkbox kayak gitu. Kalau misalnya jurusannya banyak, karena checkbox ini akan menampilkan pilihan lebih dari 1, dan 2, dan 3 seperti itu. Tapi kalau di codingnya sederhana seperti ini harus ditampilkan. Jadi kalau datanya kalau ditampilkan cukup jurusan satu saja, jurusan satu saja di sini ditampilkan. Kalau 2 ya 2 seperti itu. Nah, di sini sekarang kita buat form action tadi. Nah, action di sini kirim mana? Kirim ke data di sini tadi. Nah, data yang dikirimkan. Baru kita buat namanya tampilan. Baterainya mau habis. Cas dulu. Oke, tampilan data MHS di sini. Titik PHP. Oke, kita coba dulu evaluasi. Jadi data yang kita inputkan di sini akan dikirimkan ke tampilan MHS. Data yang dulu tampil, diambil di variabel sini, baru ditampilkan di table di sini. Nah, di dalam sini kita buat di bawah table. Setelah berhasil input, kita mau bikin input lagi. Kita pakai href. Tampilkannya href. Ini href ini untuk menampilkan link ke URL berpindah halaman satu ke halaman yang lain. Nah, untuk itu, untuk menampilkannya ke halaman baru form tadi, ketik lagi namanya latihan 4.php. Terus kita kasih di sini tutup. Nah, namanya apa? Input data lagi. Misalnya kita input data lagi, jadi kita harus balik lagi ke form ini. Seperti itu. Oke, kalau sudah, kita coba tes. Kita refresh dulu. Kita yes. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya nama saya. Alamat Jakarta Timur. Laki-laki, mata kuliah di sini web programming, informasi. Oke, kita kirim tampilan form. Latihan form untuk MHS tidak ada nih, not form. Jadi tampilan data MHS PHP. Bener nggak tulisannya?
Oh, ini tampil data MHS. Saya ketik di sini tampilan masalah headphone, jadi data yang tidak ditemukan. Seperti itu misalnya di sini. Klik dulu, kita reset dulu. Ini set name 18 misalnya 2237 nama, terus alamat Jalan di Sartika nomor 7. Laki-laki, mata kuliah waktunya 1. Ini kita coba simpan semua. Jadi kalau seharusnya jurusan itu harus menggunakan combo box sebenarnya. Nah, kalau chessbox ini harus dipilih lebih dari satu, karena di setiap name-nya harus tadi name 1, name 2, name 3 seperti itu. Kalau ini pilihannya cuma satu di sini. Oke, ini sudah kita kirim. Tampilan MPTMS belum kesimpan ini. Iya, belum simpan ini. Form action. Tampil data ini. Samakan. Oke. Tampilan data MHS. Oke, kita ulang. Nama, jalan, pilih Sartika nomor 7. Ini. Nah, di sini ada line 10. Ada error jenis kelamin. Salah namanya. Kita dulu sini namanya jenis kel. Jenis kel di sini. Nanti tampilan itunya apa? Ya. Jenis kel. Sini jenkel salah. Yang tadi nih namanya harus sama sesuai. Jadi gitu. Jadi kalau nggak sesuai apa dipanggil dia akan error. Ini saya tulisannya jenkel, sedang sini jenis kel. Nah, kayak gitu. Oke. Kita ulang. Nah, ini baru tadi sudah sini namanya misalnya kesia-siaan di alamatnya Jalan Jatiwaringin nomor 45 misalnya. Sekali lagi mata kuliahnya web programming tulisan. Nah, oke, kita kirim. Oke, berhasil. Itu tadi. Ini untuk data yang dikirim dari NIM, nama, alamat, jenis kelamin, mata kuliah, jurusannya. Sekarang kalau kita pilih satu, yang lainnya jadi tampil, kita harus pilih yang di itunya juga satu. Nah, maksudnya di sini, kenapa saya pilih semua di sini? Nah, sedangkan jurusan sini kita menggunakan chessbox-nya satu per satu, jurusan 1, jurusan 2, yang 3, name-nya berbeda. Nah, sedangkan sini kalau kita cuma tampilkan jurusan satu, maka jurusan pilihan 2 dan 3 tidak tampil kayak gitu. Nah, seharusnya kalau memilih pilihannya pasti dipilih kategorinya satu, jangan menggunakan checkbox. Ini kendalanya sih itu. Nah, tapi kalau teman-teman menggunakan checkbox ini, seharusnya ganti dengan hobi. Nah, kalau hobi kan bisa lebih dari satu, dua, dan tiga hobinya kayak gitu. Nih, nah kalau menggunakan PHP dasar seperti ini yang menggunakan POS, wajib datanya akan ditampilkan. Nah, tapi kalau menggunakan checkbox menggunakan database nanti, walaupun data nggak ada, walaupun satu dan tiganya harus nggak apa-apa dia kan kosong gitu. Berarti nampilin query database-nya kosong, nol berarti satu. Nah, kalau di PHP POS ini wajib ditampilkan seperti itu. Jadi itu tadi contoh pembuatan form menggunakan POS, data mahasiswa, mata kuliah jurusan tadi ini tampilannya. Untuk penampil data kita buat dulu variabel seperti di sini, sama seperti langkah PHP sebelumnya. Tapi di sini gunakan POS, data POS ini digunakan yang dikirim berarti 4 tadi. Kalau menggunakan POS berarti gunakan POS, kalau menggunakan GET berarti gunakan GET tadi gitu. Ini untuk menampilkan datanya buat dulu table, baru tampilkan biar supaya rapi. Nah, kalau mau menampilkan data lagi, input data lagi, kita klik ref untuk input data lagi.
Ya, tampilan seperti ini. Jadi mudah ya untuk membuat uh, uh, contoh form untuk data mahasiswa form. Nah, ini untuk tampilan dasar PHP. Sebenarnya kalau teman-teman mau buat tampilan harus mendesain sendiri sini, teman-teman bisa gunakan Bootstrap. Selain Bootstrap itu banyak yang form-form yang gratis di internet. Harus teman-teman harus untuk membuat form harus satu persatu seperti ini. Di kasus ini dasarnya tadi sudah, tidak bisa ya untuk membuat data mahasiswa. Oke, ini latihan 4. Di latihan 5, ini contoh ada data karyawan. Nah, contoh sebenarnya data karyawan ini kurang lebih sama dengan tampilan data mahasiswa di tadi. Sini ada nama, alamat, tempat lahir, tanggal. Sama tanggal ini kita menggunakan date di sini. Date. Terus di jenis kelamin di sini kita menggunakan radio, pendidikan kita menggunakan S1 di sini. Oke, coba kita buat formulir karyawan di latihan ini. Kita buat contohnya. Tempat sudah. Untuk tampilan latihan 5 ini sama makanya tadi. Text box supaya rapi di sini, supaya seperti rapi di sini ada menggunakan di style CSS-nya. Oke, kita coba style di tampilan form text box-nya. Kita buat sini latihan 5 titik PHP. Oke, kita buat HTML sama seperti HTML. Head title, sini data karyawan baru. Go ahead, kasih namanya body. Oke. Di sini kita buat dulu form untuk tabel 1. Jadi itu tabel 1 untuk font size-nya pasti di 18. Nggak usah langsung ke formnya. Lupa, kita ulang form. Ke form. Oke, kita enter dulu. Nah, di dalam formnya seperti tadi, gunakan actionnya nanti kita gunakan metode, kita gunakan post. Oke, nah di dalam sini kita buat v. Nah, di sini kalian bisa gunakan style. Style di sini style yang ada di dalam v di sini. Untuk di teks yang akan ditampilkan kalian bisa untuk format teksnya. Masalah teks length, teks agent length, teksnya masih wajib ke kiri. Nah, sudah bisa juga font weight, font weight ukurannya ini kita gunakan bold. Ini juga bisa font size, kasih namanya font size. Teks di sini ada 24 px. Nah, kalian juga bisa kalau gunakan teks seperti ini juga bisa gunakan headlink tadi seperti itu. Nah, baru kita ganti namanya formulir karyawan baru. Untuk yang teks di dalam tag P, paragraf bisa kalian buat teks link seperti itu stylenya. Nah, di dalam tabelnya, kalian bisa gunakan width, kelebaran tabelnya berapa. Supaya rapi. Width kita kasih 50% saja. Ini kita kurang dulu. Width. Nah, itu kita kasih border kasih 1. Oh, kita pakai
spending biar nggak kelihatan namanya. Sell spacing sama dengan 0. Tabelnya ini sama juga selnya, sell padding oke. Nah baru kita buat ATR, buat baris, kita buat kolom TD. Nah dalam TD nya baru kita masukkan di sini pertama isi data di bawah ini dengan lengkap. Nah baru kita buat baris baru lagi, TF TD. Nah baru kita masukkan nama. Oke, nah di sini dalam TD sini kita close span gabungan table dari ke kolom. Kalau kita gabungkan kolom, kalau row span itu ke bawah. Ini tadi kita close span nanti di sini kita kasih yang kedua. Gabungan semua table yang nama dan teks box nanti kita gabungkan jadi satu baris saja, dari satu kolom. Oke. Untuk stylenya nggak usah kita atur aja style sini, bisa kalian atur di sini stylenya untuk font size-nya berapa misalnya sini. Nah, misalnya sini 19. Nah, di nama di sini di nama habis bawah namanya kalian bisa kasih ukurannya biar rapi. Sini kira kita nggak CSS tadi di sini rapi, misalnya kita kasih 4 supaya 100 tabelnya ukurannya nanti. Jadi kalian bisa kasih ini width ya. Nah, width di sini misalnya 48% tabel ini. Nah, terus dari bawahnya, nah kan bisa ganti jadinya width 52%. Sini jadinya inputnya sini baru kita input namanya input tipe teks name, lupa sini nama, tutup. Oke, untuk nama. Oke, sekarang kita buat namanya TR lagi, alamat. TR TD sama namanya alamat. Ini kalau konsepnya biar sama 16 kasih apa. Terus kita kasih di dalamnya PD. Oke, PD di sini kita bisa kasih font size-nya. Tadi font size-nya sama. Oke, sorry. Font size-nya sama. Terus juga bisa kasih label text for text area kalau mau sih. Terus juga di bawah ini, ini kasih
text area. Text area ini untuk alamat. Lupa name-nya apa? Alamat. Oke, sudah. Kita buat baru lagi. tr terus baru. Kita buat lagi namanya td. Sini kita kasih namanya tanggal lahir. Sini kita kasih td. Sudah. Oke, kita kasih input tipe. Nah, harusnya kita gunakan sebenarnya kalau ada bisa kamu bisa gunakan date sebenarnya, gunakan date, name, tanggal. Nah, tanggal sudah, baru kita buat lagi tr. Sini jenis kelamin. Sorry. R PD jenis kelamin, terus itu sini kasih dulu aksesnya PD, juga di sini input tipe, nah kalau di sini kita gunakan radio. Radio tadi name nya name, jenis lupa value apa yang untuk tampilkan nanti pas penampilan. Oke, terus tutup. Ini kita duplicate saja. Jengkel ini perempuan. Oke. Nah, sekarang copy dulu. Kita buat yang terakhir tr pd ini pendidikan. Pendidikan saja. Nah, di sini kita gunakan yang combo box PD. Nah, di sini kita gunakan PD itu combo box, oke. Kita gunakan select name pendidikan, tutup, terus nah sini kita kasih optionnya 1 2 3 balik D. D3. Nah, di sini value-nya kasih value sini pilih pendidikan, ini kosong saja, strip. Ini value-nya
D3 value S1 S2 kelebihan ini S3 terus ini spesifikasinya lainnya. Oke, sini value juga. Oke, ini sudah formnya. Nah, sekarang kita buat tombol submit. Di sini sudah. Terus kita buat td dulu. td sesnya sini kita sama. Nah, sudah. Kita postpone kan, kita gabungkan di tombolnya sama seperti atas dua. Kita input sini. Input tipe submit tipe submit terus submit terus value dikasih namanya simpan terus ini juga kita input tipe submit ini preset sebenarnya batal. Oke, ini sudah tampilannya. Ini latihan 5. Coba kita cek dulu tampilannya. Ini latihan 1. Sini latihan 5. Oke, tampilan seperti ini. Oh, ini kelebaran update tadi. Ini untuk pilihannya. Untuk ini untuk yang apa ini? Gentle. Gentle di sini terusnya weight 16 gentle. Oh sorry, di sini titiknya kelebihan. Nah, di sini kita nggak kasih keterangan jenis kelamin laki dan perempuannya. Sini kita dulu keluarkan dulu biar ada keterangan tombol buttonnya. Nah, keterangan tombol button laki dan perempuan. Sini pilih jika. Oke, sini kita kosong saja. Oke, ini date tadi, tipenya date, yang akan nampilkan tanggal, nama, alamat, jenis kelamin, tanggal lahir. Sini ada pilihan, terus pendidikan. Nah, sekarang kita buat tampilan bagaimana mengirim data ini ditampilkan. Nah, caranya sama tadi, seperti yang di tampil data mahasiswa tadi. Oke, tampil data mahasiswa sini tinggal kita duplikat saja. Nah, oke, blok ke kanan, copy. Nah, terus kita profil baru sini namanya
tampil karyawan titik PHP. Pastekan sini, ini tampil karyawan. Nah, ini hasil ganti nama hasil data hasil data karyawan. Oke, baru kita panggil sesuai posnya tadi sini. Ini, nah, ini sini tadi. Oke, pertama nama, kita ambil dulu nama. Kita pastikan di sini namanya nama. Kita nggak pakai name, kita panggil nama. Oke, selanjutnya kita pakai alamat. Alamat ada, kita ambil, kita pastikan sini alamat. Setelah alamat ada apa? Tanggal lahir. Oke, tanggal lahir kita nggak ada sini, kita buat baru. Baru namanya tanggal. Tanggal sini namanya apa? Tanggal sini kita kasih namanya tanggal. Oke, sudah tanggal lahir. Tanggal lahir apa? Jenis kelamin, jenis kel. Oke, ini lagi. Jenis kel, oke udah ada. Selanjutnya apa lagi? Pendidikan. Oke, pendidikan. Hapus. Ini ganti-gantinya pendidikan. Name-nya pendidikan. Oke. Oke, data karyawan baru. Ini nggak ada, kita hapus name dulu. Kita sesuaikan nama yang ada di sini. Nama, alamat, ke bis alamat itu ya harus harusnya tanggal lahir. Sini tanggal lahir. Kalau di sini tanggal itu sudah tidak ada kuliah. Sini jenis sudah pendidikan. Oke, pendidikan kita ganti yang mata kuliah jadi pendidikan. Terus kita panggil pendidikan. Nah, sudah sampai diinputkan, terus misalnya input data lagi, baru kita latihan 5. Oke, ini untuk data yang akan ditampilkan pas saat menginput data karyawan baru. Nah, sekarang kita di form action-nya, di latihan 5, di input data karyawan baru, ini kita hubungkan ke tampil karyawan. Oke, di action-nya, kita linkkan ke tampilan, atau tampil karyawan. Tampil karyawan. Oke, titik PHP. Sorry. Oke, ini data yang kita inputkan, data yang kita nanti akan kirim ke data tampil karyawan. Oke, kita coba tes dulu. Nama, Jakarta Timur, tanggal lahir, misalnya hari ini, laki-laki, perempuan, laki, pendidikan, S2 itu kalau double simpan. Nah, seperti itu. Jadi data yang diinputkan tadi, data karyawan baru, nama, alamat, tanggal saya tadi, lahir, jenis kelamin, pendidikan, S2. Input data lagi, klik lagi di sini. Oke. Itu untuk pengenalan tampil form tadi. Teman-teman sudah paham cara penginputan data. Ini untuk yang contohnya yang terakhir, misalnya berapa lagi, misalkan yang satu. Simpan, maka data ini akan dikirimkan ke form tampil karyawan tadi. Ditampil di sini. Ditentukan menggunakan pos untuk menampilkan datanya. Kita input data lagi akan melihat ref di sini. Oke, itu udah sampai latihan 5 dari poin-poin di sini sudah saya contohnya tadi. Nanti silahkan download file codingan yang saya buat ini di deskripsi video. Silahkan diikutkan contoh latihannya dan diikuti tutorial video di pertemuan 5 kayak ini. Oke. Kurang lebihnya dari video ini saya mohon maaf.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.